Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, thumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian rutin kita tentang fikih masjid. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu hukum beraktivitas di masjid. Aktivitas ini mencakup banyak hal yang akan kita rinci sebagai berikut ya. Yang pertama, hukum beraktivitas di masjid secara umum ya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW atau Aisyah berkata, saya melihat Rasulullah SAW berdiri di pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia ya, yang mungkin mereka sebagian adalah budak-budak yang diambil pada waktu perang ya, mereka bermain ya. Mereka bermain dengan tombak, latihan tombak-tombakan di masjid Rasulullah SAW. Maka beliau berdiri menutupiku dengan kainnya. Maka beliau menutupiku dengan kainnya agar aku dapat melihat permainan mereka. Jadi Aisyah ini masih muda, kepengen melihat hiburan ya, waktu itu belum ada televisi, belum ada YouTube, belum ada Instagram, jadi yang dilihat ya orangnya langsung, orang-orang Habasyah yang sedang bermain. Kalau sekarang kungfu gitu ya, karate, bela diri ya, dulu main tombak. Kemudian beliau berdiri, Rasulullah SAW berdiri agar aku, yaitu Aisyah, lebih leluasa melihat sampai saya sendiri yang berhenti setelah bosan melihatnya. Gitu-gitu aja kan, cuma ya lari-lari kecil, puter-puter itu ya, gitu aja, maka dia bosan melihatnya. Karena itu berilah keleluasaan kepada anak-anak wanita untuk bermain. Nah, ini maka berilah keleluasaan kepada anak-anak wanita untuk bermain. Ini pesannya Aisyah radhiyallahu anha, supaya yang punya anak-anak wanita yang masih remaja ya, yang sudah pemudi dan pemuda juga bisa bermain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pelajaran di dalam hadis di atas ya. Pertama, hadis di atas menunjukkan kebolehan mengadakan kegiatan mubah. Poinnya di sini adalah kegiatan mubah, yaitu yang tidak haram ya, bermain tombak ada sesuatu yang mubah dalam bentuk permainan mubah yang membawa maslahat bagi umat Islam. Ini poin pertama, boleh mengadakan kegiatan mubah, bahkan bermain tombak ya. Berkata Al-Auza'i, Umar bin Abdul Aziz tidak menyukai latihan pada waktu malam, karena pada siang hari kenapa? Karena malam masjid dipakai. Artinya apa? Pada siang hari masjid nggak dipakai, maka latihan bela diri, latihan karate itu diadakan pada waktu siang hari. Kenapa? Karena masjid malam untuk kajian. Di masjid itu multifungsi, siangnya untuk olahraga, malamnya untuk kajian. Itu perkataan Auza'i. Kedua, bahwa dibolehkan latihan memanah ya, bela diri
di masjid selama tidak mengotori dan merusak perabot. Ini ada karpetnya digulung dulu. Ini apalagi kalau karpetnya agak tebal, saya di beberapa masjid itu karpetnya 2 kali lebih tebal daripada karpet ini, sehingga empuk banget untuk bela diri, bagus ya. Jadi kalau jatuh-jatuh tidak sakit ya. Tapi kalau karpet seperti ini ya sayang nanti kalau kotor dan rusak untuk bela diri. Maka di beberapa tempat, khususnya di pesantren, itu biasanya nggak pakai karpet, cuma diganti dengan matras atau beberapa alas khusus untuk itu, sehingga tidak merusak masjid ya. Berkata Ibnu Hajar, bermain tombak bukan sesuatu ya, bukan sekedar bermain biasa, tetapi lebih kepada melatih keberanian di dalam perang ya. Jadi yang namanya i'dadul quwah. Imam Nawawi juga mengatakan hadis di atas menunjukkan kebolehan latihan menggunakan senjata dan sejenisnya. Jadi latihan untuk menguatkan badan ya. Yang ketiga, langsung aja, setiap kegiatan yang manfaatnya untuk kaum muslimin secara umum itu dibolehkan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi intinya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kegiatan-kegiatan itu manfaatnya kepada orang banyak, bukan kepada pribadi, maka itu dibolehkan. Jadi hadirin rahimakumullah, berarti di sini ada, saya simpulkan ada ada 3 ya. Jadi yang dibolehkan dari hadis Aisyah tadi itu ada 3 kesimpulan ya, berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah di atas mengandung 3 hal. Pertama, melakukan aktivitas mubah ya, itu dibolehkan. Yang kedua, apa tadi Pak? Aktivitas mubah, aktivitas yang ya, itu nomor 3. Nomor 2, aktivitas yang bermanfaat, yang bermanfaat, bukan hanya mubah saja, yang bermanfaat dan tidak madharat, bermanfaat untuk kesehatan badan, untuk. Yang ketiga, aktivitas yang maslahatnya ya, bukan pribadi tapi untuk kaum muslimin ya. Ini berdasarkan perkataan para ulama. Jadi aktivitas untuk kemaslahatan kaum muslimin itu dibolehkan. Kalau dalam konteks ini adalah olahraga ya, olahraga khusus bela diri, karena untuk kekuatan kaum muslimin, i'dadul quwah, kata orang mengatakan i'dadul quwah. I'dadul quwah itu sesuai dengan syariat, cuma kadang-kadang di beberapa negara ya, mungkin Indonesia dan sebagainya, i'dadul quwah itu kadang-kadang dianggap sesuatu yang negatif, padahal itu positif untuk kekuatan umat Islam. Kalau sekarang namanya bela negara bahasanya, tinggal narasi aja. Kalau pakai i'dad itu mungkin kurang pas, banyak orang nggak paham. Udahlah, untuk namanya bela negara ya, bela negara sebenarnya i'dadul quwah juga ya, itu dibolehkan. Nah, mungkin kalau sekarang gimana? Makanya pada kadang-kadang lingkungan itu berpengaruh, kebiasaan itu berpengaruh. Di masyarakat kita mungkin hal itu belum lazim, termasuk di Keranggan ya, di beberapa tempat mungkin belum lazim, tapi di beberapa tempat lain kayak di pesantren-pesantren itu lazim ya, tidak masalah, karena tidak punya gor, tidak punya tempat khusus, maka menggunakan masjid ya, selama itu disetujui oleh lingkungan atau pengurus masjid. Itu berbeda. Jadi lingkungan pesantren dengan lingkungan umum mungkin berbeda ya. Tapi maksudnya kita menjelaskan bahwa masjid itu bisa dipakai untuk itu, tinggal bentuk masjidnya seperti apa ya, kemudian keadaannya seperti apa.
tidak setiap hukum itu bisa diterapkan di setiap tempat ya, itu intinya. Tetapi secara umum bahwa hukumnya boleh, kan ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tinggal penerapannya pas atau enggak pas di masjid tertentu. Nah, itu ya yang pertama. Jadi beraktivitas mubah, apalagi kalau aktivitas itu membawa maslahat, nah, tidak mengotori, tidak merusak, tidak membuat gaduh, dan tidak membuat masyarakat jadi gelisah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan kita adalah ya, yang kedua adalah tentang apa? Tentang hukum mengeraskan suara di masjid. Kalau tadi kan fisik, sekarang suara. Nah, ini juga menjadi problem sampai hari ini, pro dan kontra tentang larangan ya, dari himbauan dari Kemenak atau dari beberapa menteri untuk agar suara masjid ya, seingat saya itu yang pernah menyuarakan adalah Pak Yusuf Kala, wakil presiden pada waktunya, itu agar tidak mengeraskan suara masjid kecuali pas adzan dan iqamah. Kenapa? Karena di beberapa masjid itu enggak sekedar adzan dan iqamah, tetapi pengajian. Ini pengajiannya keluar enggak ini di luar? Enggak. Di beberapa masjid itu keluar suaranya. Mendingan kalau pengajian, tetapi kadang-kadang sholawatan ya, lagu-lagu, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya waktu itu masjid itu dihadiri, mendingan yang hadir sebanyak seperti ini. Kadang cuma 5 orang, tapi suaranya sampai seluruh dunia. Padahal yang hadir cuma 5 orang, dan itu berjam-jam di siang hari ya, di waktu orang lagi tidur. Mungkin kalau seperti itu yang paling terganggu pertama kali Pak Sules ini depan masjid kan, suaranya kencang. Itu siang hari, kadang malam hari, ada beberapa event ya. Mungkin kalau hari-hari besar Islam masih bisa dimaklumi, kadang tiap hari, tiap pekan ya, itu dikeluarkan suara itu. Tentunya masyarakat tidak berani menegur karena dianggap nanti itu anti Islam, anti pengajian, anti apa. Maka ya sambil memendam rasa kecewa, akhirnya udahlah biarin katanya, daripada suara dangdut mendingan suara sholawatan, kan begitu akhirnya. Jadi pakai teori daripada ya, daripada mereka nggak ngaji, nggak apa-apa ngaji ya, daripada mereka tidak ke masjid, udah pakai sholawatan ya, dan seterusnya, dibesar-besarkan, suaranya dikeraskan. Nah, saya akan nyampaikan dulu hadis itu yang membuat pro dan kontra, sehingga ada pernyataan dari wapres itu ya. Kita lihat sekarang adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf ya. Beliau mendengar mereka para sahabat mengeraskan bacaan Al-Quran. Jadi beliau itu iktikaf. Iktikaf itu khusus para pemimpin, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu iktikafnya biasanya punya kamar khusus. Kalau sini iktikafnya di situ ya, di kantor ya. Atau iktikafnya pakai sater atau pakai tenda khusus yang tidak bercampur dengan masyarakat umum. Ini juga bisa dicontoh ya, beberapa orang itu dia bisa tidur bersamaan karena perlu privasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, bukan berarti nggak mau bergaul, tapi kepengen munajat sendiri, tidak diganggu dengan orang lain. Maka ketika ada suara rame orang membaca Al-Quran, suaranya bukan sholawatan, bukan dangdutan, bukan rebana, tapi membaca Al-Quran ya. Beliau membuka tirai, berarti kan pakai kain dibuka tirai gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah ya, ala inna kullakum munajin rabbahu ya, ini ya hadisnya, ana inna kullakum munajin rabbahu, sesungguhnya
setiap kalian sedang bermunajat, bermunajat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da, maka jangan sampai satu dengan yang lainnya itu saling menyakiti, saling mengganggu dengan suaranya. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'dhin fi al-qira'ah, jangan berebut mengeraskan suara keras-kerasan ya, sehingga mengganggu sampingnya. Au qala fis sholati, termasuk sholat jangan saling mengeraskan karena itu akan mengganggu. Dan ini benar-benar terjadi, hadis Abu Daud dan hadisnya sahih. Dan ini pernah terjadi pada hadirin rahimakumullah di beberapa tempat, namanya di pesantren yang di dalamnya ada tahfidzul Quran. Sebagian mahasiswa mungkin nggak bisa menghafal kecuali dengan suara keras, suaranya keras. Di beberapa pesantren, bahkan di beberapa masjid umum, nggak tahu kalau di Nurul Huda ya, di beberapa tempat yang saya tinggal itu kadang-kadang ada bapak-bapak yang mungkin nggak tahu lah, yang nggak sadar atau bagaimana, membaca Quran itu pasti keras. Ketika membaca Quran keras, ya sudah, terganggu di masjid, keluarlah. Ya, kenapa? Karena mengganggu. Maka membaca Quran walaupun di luar sholat, namanya tidak ada kajian, besok Senin nggak ada kajian, ya, mungkin di sini baca Al-Quran ya. Itu kalau sendiri-sendiri mendingan kayak zikir habis sholat, itu kan nggak ada suara. Ya, kalau ada pengumuman Pak Sugeng bahasa lama itu mengumumkan, ya kan namanya Pak Sugeng bahasa lama kan, Sugeng bahasa lama, itu mengumumkan mohon maaf Bapak dan Ibu mengganggu zikirnya. Ya, nah, itu minta maaf dulu karena ada pengumuman. Itu aja pengumuman hanya 1 menit, minta maaf. Bagaimana kalau membaca Al-Quran keras-keras berapa menit itu, 10 menit, setengah jam, terganggu. Makanya ini juga menjadikan dasar supaya kita tidak mengeraskan suara di masjid, karena masjid ini milik bersama. Kalau satu membaca Al-Quran keras, yang lain terganggu. Hak sebagai penduduk masjid, nah, itu juga harus dipenuhi. Sama di kendaraan di jalan raya juga begitu, harus mengikuti aturan. Jangan sampai ada satu mobil, satu motor yang kemudian mengganggu yang lainnya. Itu perlu. Bahkan bukan sampai situ aja. Ada kadang-kadang, mohon maaf tuh, kadang-kadang penjual yang suka keliling di komplek-komplek itu suaranya keras. Padahal kalau saya tanya beberapa penjual itu, kenapa, kan tempat kami dekat dengan pasar Kecapi, kenapa Bapak enggak jualan di jalan? Ya, kata dia, dipajekin. Jadi kalau tinggal di satu tempat di pinggir jalan dekat pasar, itu pajak, bukan dipajekin, dipalakin. Soalnya nggak ada pajak. Oh, itu jalan umum di pinggir pasar. Biasa di Indonesia itu dimintai berapa gitu, 1 bulan 300.000. Ya sama dengan nyewa rumah, padahal cuma sejengkal tanah untuk naruh gerobaknya. Ya. Di depan sekolah juga begitu. Jadi di setiap jengkal pinggir jalan itu dipajekin, bukan dipajak, diambilin oleh entah penguasa setempat, entah siapa ya. Makanya masuk perumahan diambil uangnya oleh satpam. Mau ke ainal mafar, kemana lari ya. Jadi di pinggir pasar dimintai uang, masuk perumahan dimintai satpam. Kebetulan satpam tempat itu baik-baik. Kalau di sini nggak dimintai satpam, Pak, kan baik. Makanya banyak yang masuk di situ. Supaya apa? Supaya nggak dimintai pajak. Tetapi ketika diberi kelonggaran, justru malah ganggu, toa tiap malam, bahkan sampai malam itu suaranya dikeraskan, baik dengan rekaman ya.
Ya kan, rekaman itu kok kuat banget, ternyata rekaman ataupun dengan suara-suara, dan itu tiap saat mengganggu, Pak. Nah ini dia itu diberi sesuatu yang boleh malah mengganggu. Nah itu kadang-kadang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagian orang nyari rezeki juga harus ada tempatnya supaya enggak ganggu. Nah begitu para doakhimah. Jadi mestinya satpam yang izinkan itu ada aturan, jam sekian jangan teriak-teriak karena orang sedang tidur. Hadirin rahimakumullah. Nah itu di lingkungan luar, apalagi di lingkungan masjid yang kecil, orang nggak nyaman, akhirnya pulang, akhirnya orang nggak di masjid karena terganggu dengan satu orang yang baca Al-Quran keras. Itu para hadirin rahimakumullah. Maka secara urut saya sampaikan di sini. Pertama, hadis di atas menunjukkan larangan mengeraskan suara di masjid, ya, baik dengan baca Al-Quran maupun zikir. Nah ini masalahnya kan, baik baca Al-Quran maupun zikir, karena hal itu akan mengganggu orang lain di masjid. Disinilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat, ya. Apakah zikir habis sholat itu harus dikeraskan atau tidak? Ini perbedaan yang tidak kunjung selesai. Sebagian orang mengatakan tidak perlu dikeraskan karena mengganggu yang lain, dan itu terbukti, ya. Mengganggu orang yang zikir lainnya. Zikirnya kan beda-beda, ya. Ada yang urutannya mungkin astagfirullah, ada yang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang pendek, ada yang panjang, ya. Ada yang habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ada yang ditambahin supaya panjang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna jannata salam, dan seterusnya. Salam-salamnya banyak banget. Yang satu sudah selesai, yang satu masih berkutat di situ. Nanti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang sekali, ada yang 3 kali, ya. Wa subhanallah. Nanti ada yang baca ayat kursi, baca doa doa sayyidul istighfar, ya. Ini kan beda-beda. Makanya kadang-kadang ketika orang ditanya kenapa dikeraskan zikirnya, kata mereka untuk membimbing jamaah, daripada jamaah melamun, daripada jamaah diam, ya kita bimbing. Tapi bimbingnya 20 tahun nggak hafal-hafal. Ya sudah, dibimbing itu lihat pengajian, kita menghafal, nanti pas sholat praktek sendiri-sendiri, kalau lupa bawa buku, ya. Jadi terjadi perbedaan. Yang satu maunya baik juga membimbing jamaah, ya. Yang satu juga maunya baik karena berdasarkan hadis kan, jangan mengeraskan suara ketika zikir dan baca Al-Quran. Tujuannya baik, cuma caranya yang berbeda. Lah ini yang tidak ketemu para hadirin rahimakumullah. Ya sudah, kalau lingkungannya memang lingkungan yang seneng zikir bareng, ya yang zikirnya pelan ngalah. Kalau yang lingkungannya kayak Masjid Nurul Huda, zikirnya pelan-pelan, yang ingin zikir keras ngalah, kan begitu. Tidak ada cara lain kecuali harus ngalah salah satunya. Tetapi yang jelas ada hadisnya, jangan mengganggu jamaah satu dengan yang lainnya walaupun dengan baca Al-Quran atau zikir, ya. Gitu pada hadirin rahimakumullah. Ini beberapa problematika di masyarakat kita, ya. Nah ini kan berarti begitu juga masjid-masjid yang melantunkan zikir ba'da sholat secara berjamaah kadang mengganggu orang-orang yang sholat masbuk umpamanya. Masbuk itu kadang terganggu dengan ajaran zikir itu, ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini poin-poinnya tadi. Yang pertama adalah menunjukkan larangan mengeraskan suara di masjid, ya, dengan Al-Quran, dengan zikir. Yang kedua, larangan mengeraskan suara di dalam masjid dikuatkan dengan hadis. Ada hadis yang
ini Sahih Muslim. Nih, pertama adalah beliau bersabda, liyani minkum ulul ahlam. Jadi kalau bisa, ini kata Rasulullah, ya, sebaiknya di belakang Rasulullah itu adalah orang-orang yang ulul ahlam. Ulul ahlam itu apa? Orang yang dewasa, yang sudah baligh ahlam. Lam yablughul minkumul hulum. Jadi halam itu bermimpi, yang sudah bermimpi basah, ya. Wan nuha, yang cerdas, yang dewasa, yang memiliki kecerdasan, ulin nuha. Ada ulul albab, adiknya ulin nuha. Pamannya namanya ulil absar. Ada 3, ulin nuha, ulil absar, sama ulul albab. Kalau punya anak 3 bisa dinamakan ulil semuanya, ya. Wan nuha summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, 3 kali. Jadi belum ulangi 3 kali. Ya, yang di belakang saya, soft depan ini diisi orang-orang yang dewasa, yang cerdas, ya, yang hafal Al-Quran minimal yang paling banyak hafalannya, dan yang yang paham tentang hukum-hukum sholat. Baru yang lain, yang oleh karena itu anak-anak kecil jangan ditaruh di soft pertama. Ada anak kecil yang kadang-kadang terlalu semangat sama bapaknya, taruh bapaknya di sini, anak kecilnya di belakang. Nggak boleh di belakang, tidak boleh di depan sop pertama, kecuali kalau terpaksa banget ditaruh di sop paling pojok, jangan sampai ganggu yang lain. Itu mungkin masih dibolehkan. Kalau dekat imam jangan. Imam itu untuk orang-orang yang memang para hadirin yang ya tadi ulin nuha wal ahlam. Makanya di sebagian masjid, kalau di sini nggak ada ya, di sebagian masjid belakang imam 3 ini ada sajadah 3, 4. Pertama imam badal, ya, khatib, penceramah. Terus yang sana itu muadzin, sana ketua DKM, sana lagi wakilnya, sana sekretarisnya. Tapi nggak sebanyak itu, dah 3, 4. Yang penting itu khusus. Dan itu baik juga, Pak. Kenapa? Ketika maunya khotib, ya, kemarin saya di khotbah di mana itu lupa, ya di daerah Jati Asih, itu masjidnya besar bagus, ya. Itu saya datang, ya sudah penuh shopnya, padahal belum adzan, ya, masih kosong, tapi depan penuh, cuma ada berapa sajadah untuk khotib. Maka saya masuk, orang paham, oh ini khotib. Salaman dulu, ini khotib, Pak, ya, karena ada khotib. Itu bisa diterapkan di Masjid Nurul Huda. Kayaknya di Masjid Nurul Huda belum ada itu deh. Ada yang namanya, ya. Nah, itu supaya khatib itu diberi tempat. Kan ada khatib nggak diberi tempat, Pak. Dia duduknya paling belakang atau di tengah. Dia cingak-cingok gitu, pengurusnya mana ini. Saya nggak diberi tempat, kan. Apalagi kalau pertama kali, mana nih khatibnya. Masa harus mengumumkan saya, Pak, gitu, nggak apa. Ini ada dalilnya. Jadi gelar sajadah itu ada dalilnya, bukan bid'ah. Berdasarkan dalil ini, hadis ini, ya. Walaupun tidak mesti pakai sajadah, minimal di sini itu pengganti imam itu harus ada. Kadang-kadang ada imam batal, imam salah, tidak ada yang mengganti, tidak ada yang mengoreksi, karena yang di belakang imam itu asal. Saya pernah sholat di masjid yang besar banget di daerah Tambun sana, sholat Jumat, karena tidak ada tulisan seperti itu. Ada orang pakai kaos, nggak pakai kopiah, nerobos di shop pertama. Kaget juga, ini siapa? Nah, itu kan nggak benar. Tamu lagi, tidak jelas lagi di shop. Ini semangat boleh, tapi nerobos itu nggak pas, karena dia juga nggak bisa mengganti jadi imam. Nah, itu, Pak, ini demi kemaslahatan sholat. Kemudian saya teruskan, ini ada terakhirnya, wa iyyakum, ini penting, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Haisyatil aswaq, ya. Apa haisyah?
Haisha itu adalah suara-suara seperti di pasar. Ya. Kemudian orang sesungguhnya ini kemudian disebutkan, dan hendaklah kalian menjauhi dari kebisingan dan perselisihan pasar, namanya haisyatul aswaq. Di sini pasarnya mana? Pasar Keranggan ya. Nah, agak jauh ya. Kalau di tempat kami memang keluar dari perumahan itu langsung pasar. Langsung macet gitu. Jangankan sore atau pagi, sebelum subuh jam 3 itu udah macet Pak. Saya keluar itu mesti macet. Minimal ada mobil yang parkir di tengah jalan. Itu pasti ada. Mobil itu mobil sayur-sayuran, mobil apa yang lagi menurunkan barang-barang. Tapi karena jalannya itu sempit ya, satu mobil berhenti itu sulit kita lewat. Baik kalau mobilnya gede itu sulit. Di samping mobil itu para penjual-penjual di pinggir jalan, sehingga nanti kalau dia nggak hati-hati terlindas itu apa namanya jualannya ya, mungkin tadi maunya bayarnya murah atau dipala itu, makanya menjual itu kan di pinggir jalan. Lah orang di pinggir jalan kalau jualnya di pas jalan, kemudian orang beli ya kenalah minimal punggungnya, pantatnya itu bisa terserempet mobil. Ini nggak pas. Kekurangan pasar tradisional itu kayak gitu, itu nggak ada ketidakteraturan. Ini yang ada yang katakan kenapa pasar tradisional digusur, yang kadang-kadang tadi tidak teratur ya, dikuasai oleh preman atau orang tertentu, pemerintah tidak ikut mengatur sehingga terjadi kemacetan yang sangat padat. Apalagi kalau bukan hanya itu aja, motor saja satu parkir macet semuanya. Orang merasakan cuma motor, tapi motor itu bisa buat macet. Di situ bising Pak, orang tengkar, orang nawar, orang jadi namanya haisyatul aswaq. Ini disampaikan Rasulullah ketika di masjid. Hendaknya yang di belakang saya adalah orang-orang yang dewasa dan cerdik ya. Dan jangan seperti hindari kebisingan pasar. Loh, apa kolerasinya, apa hubungannya antara masjid dengan kebisingan pasar? Maksudnya di masjid ini bukan pasar. Jangan gemuruh, jangan berteriak-teriak kayak di pasar. Sepi ya, kemudian sunyi begitu masjid, karena masing-masing itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini salah satu hadisnya sahih ya. Ini hadisnya Muslim, yang kita pegang adalah wa iyyakum wa haisyatil aswaq, hindari kebisingan di pasar. Maksudnya kebisingan pasar, karena masjid ini bukan pasar ya. Berkata Imam Nawawi, ini Imam Nawawi mengatakan apa? Pertengkaran, perselisihan, tingginya suara, kebisingan yang terjadi di pasar ya. Ini menunjukkan larangan kegaduhan di dalam masjid. Nah, termasuk para pedagang di sebagian masjid. Ini saya dapatkan ini di Mesir Pak. Di Mesir itu mungkin nggak seperti Indonesia. Di Mesir itu kalau pas jamaahnya banyak, itu para penjual itu pada ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk menawarkan dagangan. Ketika ada sholat Jumat ya, sholat subuh ya, itu kok sholat Jumat, sholat apa ya, sholat tarawih dan sebagainya, itu para pedagang banyak, tapi mereka nggak sholat. Ketika orang keluar atau ketika selesai sholat itu pada ini Pak, ini rotinya ini ramai banget di luar, padahal di dalamnya lagi berzikir. Ini terjadi di Mesir yang saya ketahui. Kalau di sini hampir nggak ada, kecuali di tempat-tempat masjid yang besar. Tapi biasanya yang datang bukan para pedagang, para peminta itu kan, minta sedekah itu. Tapi itu nggak terlalu ramai, yang ramai adalah para pedagang. Ini terjadi di Mesir ya. Jadi mereka menawarkan dagangan mereka, tetapi mereka tidak sholat jamaah ya. Makanya di beberapa masjid, termasuk di masjid PIK ya, Pulau Gadung, bukan PIK 2 ya, PIK yang tempat apa namanya, PIK itu industri kecil ya, pusat industri kecil di Pulau Gadung. Itu memang samping-sampingnya pasar Pak, penjual-penjual.
Cuman mereka ada kebijakan masjidnya itu habis setiap kuliah subuh itu diadakan pembagian sayur-sayuran. Ini di beberapa tempat tuh, di masjid Villa Nusaida juga ada, itu dibagikan sayur-sayuran, bukan uang, bukan sembako, tapi sayur-sayuran. Itu yang antri banyak banget, yang antri banyak banget. Ya orang-orang yang miskin, orang yang itu pada antri nerima itu. Cuma saya bilang, ini sholat enggak Pak? Waktu itu saya disuruh bagikan, suruh ngumumkan, memberikan tausiah. Jadi habis tausiah di masjid, tausiah di depan ibu-ibu yang mau yang antri itu. Saya bilang, ibu-ibu tadi sholat subuh enggak katanya. Saya bilang besok sholat subuh, dan saya usulkan masjid ini membagikannya sebelum subuh. Jadi yang datang nggak sholat subuh nggak dapat bagian. Setuju. Jadi maksudnya itu minimal mereka itu datang pas kajian. Itu maksudnya gitu. Saya sama jamaah masjid ini membagi orang yang akan masjid, mendingan mereka suruh kajian, suruh ngikuti kajian, habis kajian masing-masing diberi sayur-sayur, diberi sembako, pasti senang. Dan mereka mau dengar atau nggak mau dengar pasti dengar karena di masjid. Nah itu penting Pak. Kadang-kadang untuk zaman sekarang itu untuk memberikan kebaikan itu kadang harus dipaksa dikit. Ya, ada beberapa tempat yang saya tahu itu memberikan sembako, ibu-ibu ngaji dulu, daftar, baru diberikan sembako. Nggak usah jauh-jauh, para pegawai Pertamina itu kan orang kaya. Kalau kuliah zuhur, ya, kalau nggak ada makan siangnya sepi Pak. Pada zuhur itu pada kabur entah kemana, sepi, pengajiannya nggak terlalu banyak lah ya. Tapi giliran saya di sebuah kantor Pertamina lain di Jakarta Selatan itu aneh, penuh sekali jamaahnya. Ternyata apa? Ternyata ada makan siangnya. Padahal itu orang kaya, tapi makan siangnya kepengen gratis. Pantesan kalau kampanye makan siang gratis tuh pada ya milih. Kenapa? Karena memang mereka butuh makan siang. Hatta pejabat yang punya uang itu maunya gratisan makan siangnya. Karena kalau mereka habis kerja harus keluar dulu nyari warung, malas kan. Ini ada di masjid. Dan makanya itu Pak, bukan habis pengajian, sebelum pengajian, sebelum duhur itu sudah dibagi makan siang itu aneh itu. Makanya banyak banget. Nah, mereka habis makan langsung sholat, langsung ikut pengajian, nggak pergi. Subhanallah, ini salah satu cara menarik jamaah itu memang harus harus kreatif begitu supaya jamaah itu banyak. Termasuk di Masjid Nurul Huda. Kreatif, pengajian ada sarapan, maka nggak akan ada yang pergi karena nunggu sarapan. Ini bagus, ini benar bagus. Di tempat lain mana? Ya, nggak ada Pak. Ya ada sebagian saya cerita tadi, tapi di masjid nggak ada sarapannya, jamaahnya sepi pada pulang. Nah, ini bagus, perlu ditiru. Subhanallah. Ya, ternyata ada Pak. Baik, yang ketiga ini apa? Hal-hal yang dibolehkan untuk mengeluarkan suara, ya, seperti mengumandangkan azan, sholat jahriyah, khutbah Jumat, itu boleh. Jadi ada 3 Pak di sini ya, ada pelajaran 3. Pelajaran pertama tadi apa? Pelajaran pertama adalah larangan memasukkan suara di masjid secara umum. Yang kedua, larangan memasukkan suara di dalam masjid. Ada tambah hadis tadi. Yang ketiga, ya, ini yang dibolehkan untuk mengeluarkan suara adalah ketika adzan, ketika khutbah Jumat dan lainnya. Pertanyaannya di sini, ini yang di masyarakat, apa pertanyaannya? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran yang dilantunkan melalui speaker sebelum adzan subuh dan sebelum Jumat? Ini masalah. Gimana Pak? Jawabannya apa? Tergantung kepada maslahat dan madharat. Jika masyarakat nyaman, ya silahkan. Kalau masyarakatnya tidak nyaman, ya jangan. Ini tergantung kepada
maslahat masyarakat sekitar. Ya, hadirin rahimakumullah ya. Jadi kalau saya lihat beberapa tempat di Indonesia khususnya ya, kalau di tempat lain nggak ada, khususnya di Malaysia ya, yang negara-negara ASEAN ini yang suka suara-suara itu kan mereka ya. Jadi tadi mengeraskan suara Pak ya, itu kan nggak boleh. Seperti pertama kalau baca Al-Quran ya, zikir itu secara umum tidak boleh keras-keras, walaupun tadi dirinci ya. Yang kedua apa tadi? Ini ada suara pasar ya, keributan di pasar. Ketiga itu yang dibolehkan sholat azan, iqamah, kemudian sholat jamaah, khutbah Jumat ya, ini silahkan. Masalahnya adalah sekarang masalahnya apa? Satu, tarhim masih oke lah, 10 menit. Tahu tarhim Pak ya? Tarhim ini ternyata dari Mesir ini. Dari Mesir itu subhanallah ya. Itu tarhim terkenal sampai seluruh dunia itu. Kadang-kadang direkam dari rekaman itu. Di Mesir memang tarhim ini terkenal. Tarhim ini sebenarnya isinya ya, saya nggak hafal, cuma isinya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj ya, mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu ya. Ketika beliau datang ke Masjidil Aqsa, disambut oleh para nabi, rohnya para nabi ya. Maka kemudian beliau langsung disuruh jadi imam. Nah, itu artinya seperti itu, yang 10 menit sebelum adzan itu ya. Seperti itu. Maka Rasulullah adalah orang yang terbaik ya, itu sholawatan tarhim itu terkenal. Lah itu Pak, kalau tarhim saja 10 menit sebelum adzan masih oke. Tapi kadang-kadang disetelkan murattal 1 jam sebelum adzan subuh. Ada itu. Kalau Jumatan saya pernah di PLN mana itu, Bekasi atau apa itu, 1 jam sebelum Jumatan itu udah ada qiraah murattal kenceng banget itu. Itu bagus menurut ya mungkin orang PLN ya, daripada mereka nggak sholat Jumat nggak. Tapi untuk orang tertentu di masyarakat itu kan di lingkungan kantor mereka oke. Ada berapa kantor yang bagus termasuk Telkom Pak. Itu yang Telkom Gambir itu kalau nggak salah itu bagus. Jadi ada pengumuman dari admin di kantor itu bahwa dan sekalian, bagi yang beragama Islam ini sebentar lagi mau ada sholat Jumat, ini hanya persiapan kayak di bandara udara itu. Wah canggih ini Telkom ini ya, semuanya kedengaran, hatta di lift kedengaran, hatta di kantor-kantor tingkat berapa itu kedengaran. Itu bagus ya, hanya terdengar oleh orang-orang kantor saja. Jadi tidak ada di masjid gitu keras-keras. Cuma di PLN itu keras. Sampai sekarang saya nggak tahu ya. Itu keras banget tuh. Setengah jam atau 1 jam sebelum adzan. Nah begini pada doa pertama, lingkungan setempat setuju atau enggak? Kalau saya pribadi masuk masjid kemudian ada qiraah itu nggak fokus Pak. Keras banget, kita sholatnya nggak fokus, baca Al-Qurannya fokus, zikirnya nggak fokus ya, karena dengar suara yang kita paham ya. Baik kalau hafal, jadi kita sholat sambil dengar itu, jadi ada 2 pikiran itu, pikiran yang kita baca sambil mendengar bacaan orang. Makanya kadang-kadang baca Al-Fatihah itu Pak, ini jadi dilematis juga. Maka madhab Abu Hanifah itu kadang pas, kalau imam baca Al-Fatihah, makmum dengar atau enggak? Dengar kan? Diam. Ketika imam selesai, makmum baru baca. Loh, ini sudah baca apa tadi? Surat. Pilihannya adalah dengar bacaan imam atau baca Al-Fatihah sendiri. Pilihan yang sulit itu. Kita diperintahkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Kalau ada orang baca Al-Quran, apalagi imam baca Al-Quran, maka dengarlah. Loh, imam baca Al-Quran itu apa? Dengar. Tadi baca surat apa coba? Jadi wadduha tadi, ya kan? Wadduha ya. Rakaat kedua, rakaat pertama baca apa? Nah, pada sibuk baca Al-Fatihah. Arno ayat berapa? Masya Allah, kurang dikit Pak. 179, 180, 182. Itu baca Al-A'raf. Yang sibuk baca Al-Fatihah sudah rukuk imamnya, Fatihahnya belum selesai. Kadang dilematis, makanya terjadi perbedaan para ulama. Ulama satu mengatakan ya tetap dibaca oleh makmum setelah imam baca Al-Fatihah, makanya membacanya harus super cepat. Amin. Nah, sana sudah mau rukuk masalahnya. Mungkin baca qul huwallahu ahad, baca inna a'tainakal kautsar, sudah rukuk baca Al-Fatihahnya belum selesai. Makanya imam yang baik sebenarnya setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin berhenti sebentar lah, biarkan makmum baca Al-Fatihah dulu ya, atau membacanya pelan-pelan supaya selesai baca Al-Fatihah barulah kita rukuk. Bagi yang tidak bisa, maka kita ngikuti madhab Abu Hanifah, yaitu apa? Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, ya sudah diwakili. Jangan begitu. Kalau kita datang pas rukuk saja dianggap sudah satu rakaat, padahal kalau pas rukuk nggak baca Al-Fatihah, nggak dengar Al-Fatihah, tapi ya dianggap satu rakaat. Makanya pendapat yang mengatakan dengar Al-Fatihah itu dianggap sudah diwakili oleh imam. Itu masalahnya masalah pikiran, ya, masalah pikiran. Sudah selesai Ustaz, karena udah pada mau makan. Enggak, ini pertanyaan nanti. Belnya ini bel apa ini? Bel suruk kan? Masih 50 menit kan? Nah, untuk pertanyaan ya, ini pertanyaan Ibu. Saya selesaikan dulu sebentar. Jadi tarhim, makanya di sini baca murattal 1 jam sebelum Jumatan itu menurut saya mengganggu ya, Jumatan atau subuh, apalagi subuh orang tidur itu mengganggu, kecuali masyarakat terbiasa. Maka murattal itu sebenarnya jangan 1 jam lah ya, setengah jam atau 15 menit sebelum, untuk menandakan itu Jumatan. Tapi memang kadang-kadang manfaat, wah ini Jumatan ya. Nah, itu manfaat juga untuk mengingatkan orang bahwa ini Jumatan. Dulu zaman Utsman bin Affan namanya azan pertama, tapi azan kan cuma 2 menit. Oh azan, kalau sekarang murattal 1 jam, beda. Nah, kalau mau daripada murattal, azan saja, azan pertama 1 jam sebelum azan kedua Pak. Ini pernah dipraktekkan di mana, di Masjid Universitas Islam Madinah. Itu nyunah banget. Kenapa? 2 azan pertama 1 jam sebelum azan kedua. Jadi jam 11 siang itu udah azan. Justru Masjid Madinah, Masjid Nabawi malah nggak nyunah. Mereka tapi lebih baik daripada di Indonesia ya. Ke Masjid Nabawi itu azannya kalau nggak salah azan pertamanya 10 menit sampai 15 menit sebelum azan kedua. Jadi azan itu masih orang bisa sholat, masih bisa wudhu, baru azan kedua. Kalau di Indonesia ya, azan pertama dengan azan kedua 2 menit cuma untuk sholat qobliyah, habis itu azan lagi. Manfaatnya apa? Pada tujuan daripada azan pertama zaman Utsman itu untuk mengingatkan orang tentang sholat Jumat, bukan azannya bukan di masjid, di pasar. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang keliru, kalau mau azan kedua di pasar. Makanya itu yang dimaksud dengan murattal. Murattal itu maksudnya dikeluarkan supaya orang-orang dengar. Cuma bukan murattal sebenarnya azan atau murattal, tapi sebentar tuh pengumuman. Maaf ibu-ibu di komplek, ibu-ibu, bapak-bapak di komplek. Mungkin aja kayak Pak Sugeng Basalamah tadi kan, maaf bapak-bapak di komplek Keranggan
ini Jumat tinggal setengah jam lagi atau tinggal 1 jam lagi, hendaknya persiapan. Saya kira nggak ada yang protes deh, karena hanya 2 menit 1 menit ya. Tapi kalau merotal itu bisa mengganggu. Oh kan bagus merotal, ya bagus bacaan Al-Qurannya, tapi ganggunya itu tidak boleh. Ya, itu hadirin ya, itu bacaan merotal. Jadi itu kira-kira ya pada rahimakumullah tentang masalah hilang malan kan. Baik, apa itu? Tengah apa lagi? Di sini ada tingkatan-tingkatan mengeraskan suara. Ada tingkatannya Pak. Ya, secara umum saya bacakan di sini. Mengeraskan suara di dalam masjid memiliki beberapa tingkatan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bab mengeraskan suara di dalam masjid, kemudian beliau menunjukkan larangan, menunjukkan bab-bab yang menunjukkan larangan mengeraskan suara sekaligus menyebutkan kebolehannya. Maka di sini jika mengeraskan suara itu dibutuhkan maka dibolehkan, jika tidak dibutuhkan maka tidak dibolehkan. Contohnya ini secara umum Pak ya, secara umum begini. Contohnya begini, tadi saya sebutkan pengajian, kalau isinya cuma 5 orang yang nggak perlu mic-nya keluar, cuma 5 orang, nggak pakai mic nggak apa-apa. Termasuk mohon maaf mimbar ya, mimbar kalau untuk Masjid Nurul Huda Keranggan mimbarnya ya mimbar biasa cukup. Kalau masjid besar banget ya kayak Istiqlal, kayak masjid-masjid yang besar itu, kalau mimbarnya gini nggak kelihatan Pak, ribuan jamaahnya, maka mereka istihad menggunakan mimbar yang tinggi supaya kelihatan. Sekarang lebih canggih lagi, ada namanya kamera. Kamera ini bukan untuk merekam, tapi untuk menzoom sehingga ada TV di samping kanan kiri. Namanya TV Keranggan ini perlu dibesarkan Pak. Karena masjid-masjid itu udah 2 kali lipat TV ini Pak. Sehingga kalau ini sih nggak perlu karena apa, jamaahnya dikit, masjid nggak besar. Itu sehingga orang lihat, bukan lihat khotibnya, lihat TV, karena di situ badannya kelihatan besar karena di zoom. Nah itu juga cara istihad yang hari ini supaya orang melihat, dan itu maslahat sudah dibolehkan. Maka termasuk suara, kalau cuma 5 orang ya sudah nggak usah pakai mic. Kalau banyak orang pakai mic, kalau jamaah sampai meluber di luar, pakai mic keluar nggak masalah. Kalau malah nggak pakai mic, orang luar nggak dengar, malah nggak bagus. Tapi kalau jamaahnya dikit nggak usah dikeluarkan. Termasuk kita ini ceramah habis subuh, kedengaran dari luar teras masjid nggak masalah. Tapi kalau sampai luar nggak perlu. Walaupun ya kadang-kadang diperlukan jika tidak mengganggu masyarakat. Saya kira itu Pak ya. Nanti kita bahas pada periode selanjutnya yang kekurangannya. Baik, sekarang kita masuk kepada pertanyaan daripada ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu dulu ya, bapak terakhir ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, boleh nggak masjid mengumumkan masalah lingkungan sekitar seperti kerja bakti, arisan dan lain-lainnya? Boleh ya? Boleh dijawab. Saya membahas ada namanya fikih takziah. Nanti saya sebutkan, sebenarnya tidak, pada asalnya masjid bukan dibangun untuk mengumumkan kematian. Itu masalah takziah ini nanti kita kapan-kapan kita bahas tentang fikih takziah. Ya, fikih takziah ada di sini. Ya, tapi nanti aja, nanti malah lama. Yang kedua, untuk hal-hal yang sifatnya dunia, maksudnya masyarakat, maka sebaiknya itu RT RW itu punya mic. Itu masuk kalah dengan masjid. Ya, kan ada kantor RW, ada nggak kantor RW? Nggak ada ya? Adanya kantor desa ya? Nggak ada ininya kan, mic-nya kan, ya sudah RW minjem masjid kan gitu.
Jadi fleksibel aja Pak. Sebaiknya memang urusan itu tanggung jawab RT RW. Cuma kalau mereka nggak punya nggak punya peralatan, yang minjem masjid pun karena ada izin RT dan RW. Makanya kalau diperlukan dibolehkan. Tapi tidak setiap saat kemudian untuk mengumumkan ada senam pagi, ada pembagian sembako, ada yang bukan kegiatan masjid, sebaiknya dihindari. Tapi kalau untuk maslahat karena nggak ada yang lain, boleh sekali-kali minjam ya. Kalau jenazahnya mau disolatkan di masjid, boleh. Bapak Ibu sekalian, ini innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu pada dasarnya masjid bukan digunakan untuk itu. Tapi kalau jenazahnya mau disolatkan di masjid, yang ngurus masjid, maka itu dibolehkan. Fulan meninggal dunia sekian, nanti akan disolatkan di masjid. Nah, itu kan berhubungan dengan masjid kan, boleh. Maka sebenarnya masjid itu strategis banget Pak. Jadi Islamic Center, bukan sekedar untuk sholat, tapi juga untuk sholat jenazah, untuk makan ya. Apa namanya? Habis ini kan kajian makan bersama, untuk aktivitas olahraga. Ada beberapa masjid yang saya usulkan Pak, karena lahannya luas, itu ada lapangan basket. Ya, kemudian ada apa? Saya usulkan pakai kolam renang Pak. Jadi ada kolam renangnya, ada wifi-nya. Di sana ada wifi-nya enggak Pak? Ada ya. Karena anak-anak itu sengaja gratis di masjid, asalkan dikendalikan yang buka yang baik-baik. Itu banyak anak-anak yang ke masjid, ada pingpong. Di sini ada pingpong enggak? Di masjid ada pingpong. Itu pada ke masjid, masjid itu penuh, Islamic Center. Ada sebagian masjid bahkan menyumbang masyarakat itu, bahkan dikelola oleh masjid. Pembagian beras itu dari masjid. Wah, itu bagus, itu mah perlu dicontoh. Masjid Nurul Huda ini nanti suatu ketika membagi beras setiap bulan 20 kilo. Wah, itu bagus itu. Sekarang kan baru makan ya, besok beras itu. Sudah? Tiap tahun sekali? Sebulan sekali? Masya Allah, luar biasa. Ini perlu dikembangkan. Boleh enggak? Yang kedua, boleh enggak saat di masjid sedang ada kajian, ada tahsin, kemudian ada suara anak-anak TK bernyanyi yang kegiatannya berdampingan dengan masjid tetangga ya, Pak, sehingga dengan masjid sehingga mengganggu kegiatan di masjid. Nah, ini perlu koordinasi aja ya, TK-nya supaya jangan keras-keras, masjidnya jangan ganggu TK, TK-nya jangan ganggu masjid. Jangan saling mengganggu, sesama bis kota dilarang saling mengganggu. Yang menarik itu Pak, dulu saya pernah khutbah Idul Adha. Ini pernah saya kejadian ini, subhanallah, di Tambun sana. Itu di sebuah sekolah. Itu sampainya juga ada khutbah Idul Adha di masyarakat. Ini di sekolah di masyarakat, mic-nya itu, speakernya itu saling dan kalah. Sekolah itu kalah. Jadi ketika saya khutbah itu kok ada khutbah di sampingnya. Jadi hilang konsentrasi kan? Ketika jadi imam, bukan imam, orang lain imam, yang kedengaran malah suara imam sampingnya. Jadi sudah mau rukuk, ini belum rukuk yang sini. Nah, itu nggak bagus Pak. Makanya ada pemerintah udah bagus, masjid tidak boleh dibangun kecuali kalau jaraknya 500 meter. Saya pernah itu mau bangun masjid, atau ada teman-teman bangun masjid itu diukur, nggak nyampe 500 meter, itu nggak boleh. 500 meter setengah itu minimal. Kalau perlu jauh lagi supaya tidak saling bersautan mic-nya. Maka dia alhamdulillah dengan masjid Al Jihad jauh kan, teriak-teriak pun nggak kedengaran sana. Itu yang bagus seperti itu. Jangan sampai satu komplek ada dua masjid. Maka tadi kegiatan ibu-ibu tadi ya, TK pagi, ibu-ibu malam gitu. Jangan bentrokan kalau bisa. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu ya. Itu ibu-ibu yang bapak belum nih. Sambil menunggu makanan, satu atau dua makin lah, ya nggak fokus ya. Ya, biasanya Pak siapa yang suka nanya? Siapa yang biasanya nanya itu, yang langganan nanya? Silakan Pak. Ya. Kita sudah lazim, sudah umum di Jakarta dan seluruh Indonesia. Sebelum dulu atau sudah dulu, ibu-ibu kan aktif pada pengajian. Ya. Orangnya jarum sudah pasti. Ya. Pengajian cempreng. Ya. Itu udah pasti.
kita agak susah kan mensosialisasikan. Gimana sekarang? Iya, sudah saya singgung tadi kan, biasanya ibu-ibu ya pengajian-pengajian itu keras-keras pada jamaahnya juga nggak banyak-banyak gitu. Itu ganggu lingkungan. Tapi tadi susahnya karena kita ini Indonesia ini lingkungan seperti suka yang keras-keras. Bahkan nanti ada suara sholawatannya, ada suaranya apa. Bukan Al-Quran dibaca, sholawat kadang-kadang lagu apa juga nggak paham. Dan itu terdengar nyaring satu komplek kedengar semuanya. Padahal musola kecil. Nah itu mesti dipahami, sampaikan kepada ibu-ibu, kepada pengurusnya secara langsung diterangkan bahwa ini akan mengganggu jamaah yang lain. Cuma seringnya mereka nggak mau, marah-marah. Ini kan syiar, ini kan ya apalah baik dan sebagainya. Akhirnya terjadi salah paham, ya terjadi bentrokan. Makanya kadang-kadang ya yang waras ngalah. Maka anggap saja daripada dangdutan lebih baik sholawatan, lebih baik suara pengajian daripada suara orang menjajakan apa namanya jualannya. Mendingan suara itu ya terganggu dikit sabar sabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu ya, kita dapat pahala. Tapi diingatkan ya, terutama bagi ketuanya atau orang yang bijak didekatin, gimana ini minimal suaranya jangan dikeras-keraskan lah ya, supaya lingkungan itu tidak terganggu, sama-sama enak. Itu yang kadang-kadang nggak dipahami Pak. Dan kadang-kadang memang kita itu perlu suara-suara seperti itu bagi orang-orang yang jarang ngaji, dengar sholawatan ya. Jadi makanya jadi apa namanya kaidah kita itu daripada ya orang dengar musik, daripada orang dengan dangdut, mendingan dengar sholawatan untuk orang umum. Kalau orang-orang kita seperti yang sering ngaji ini mungkin ganggu, ya sudah kita ngalah demi orang banyak, gitu aja lah cara berpikirnya. Tapi kalau mengingatkan secara pribadi supaya tidak terjadi fitnah, dan jangan sampai kita mengingkari sesuatu justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya ingatnya secara bijak supaya mic-nya jangan dikeluarkan ya. Jamaah seperti di dalam aja seperti kita ini, gitu Pak ya. Dan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf ya. Kemudian begini saya tambahkan sebelum selesai, memang masyarakat kita itu suka yang ritual rame-rame daripada kajian. Maka harus dirubah pelan-pelan, pengajian itu yang penting ilmunya, bukan ritualnya. Ritual itu ibadah, kalau ilmu itu ilmu itu lebih baik, lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Saya kira itu perlu dijelaskan kepada masyarakat sehingga orang Indonesia itu ilmunya lebih kuat daripada sekedar ritual ibadah. Lebih kurang mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.